Shalom, perkenalkan nama saya Maria Giovanni Nindamalo dengan NIM 2008300049 Fakultas Teknologi Informasi jurusan Sistem Informasi. Di sini saya akan menjelaskan tentang portfolio Bootstrap yang merupakan tugas UAS akhir semester. Pertama, kita masuk pada aplikasi Visual Studio. Nah, ini adalah model yang saya kerjakan. Sebelum itu, kita harus menggunakan Bootstrap, di mana kita akan masuk dalam websitenya. Saya menggunakan Bootstrap versi 5.1. Sebelumnya, saya akan menjelaskan pengertian dari Bootstrap. Bootstrap adalah kerangka kerja CSS yang sumber terbuka dan bebas untuk merancang situs web dan aplikasi web. Kerangka kerja ini berisi template desain berbasis HTML dan CSS untuk tipografi, formulir, tombol, navigasi, dan komponen antarmuka lainnya, serta juga ekstensi opsional JavaScript. Nah, untuk fungsinya, fungsi utama dari Bootstrap adalah untuk membuat situs yang responsif. Interface website akan bekerja secara optimal di semua ukuran layar, baik di layar smartphone maupun layar komputer atau laptop. Developer tak perlu lagi mendesain situs khusus untuk perangkat tertentu. Nah, kita masuk pada visual ini. Pertama, kita harus membuat file HTML-nya. Nah, di sini file HTML-nya masuk pada indeks HTML-nya. Pertama, doctype HTML, di mana menjelaskan versi HTML. Halaman ini ditulis sehingga browser internet dapat menafsirkan teks yang mengikutinya. Kemudian HTML lang digunakan untuk membuat halaman HTML yang mencakup semua konten dan elemen. Kemudian head yang dipakai untuk membuat elemen HTML, mencakup tampilan deskripsi di hasil pencarian Google, style konten CSS, dan lain sebagainya. Di yang tanda seru ini digunakan untuk membuat komentar. Meta digunakan untuk membuat informasi tentang halaman, di mana bisa menemukan file CSS. Kemudian selanjutnya adalah meta, yang mendefinisikan metadata tentang sebuah dokumen HTML. Kemudian link mendefinisikan hubungan antara dokumen dan sumber eksternalnya. Nah, link ini saya ambil dari website Bootstrap di sini. Ya, di sini. Jadi kita itu tidak perlu susah-susah lagi untuk membuat sebuah kode, kita tinggal copy saja dari website Bootstrap ini. Kemudian title untuk membuat judul untuk dokumen HTML. Di sini saya memberi judul portfolio web. Kemudian kita tutup head, body. Body itu mendefinisikan isi dokumen HTML, berfungsi untuk menentukan bagaimana isi suatu dokumen ditampilkan di web browsernya. Isi dokumen tersebut dapat berupa teks, gambar, animasi, link, dan lain-lain. Kemudian H1 digunakan untuk menunjukkan awal dari suatu judul dari dokumen HTML tersebut. Di sini saya menamakan portfolio web. Kemudian
Masuk lagi body. Kemudian div berfungsi untuk mendefinisikan sebuah sektor dalam dokumen. A mendefinisikan sebuah unsur, tetapi lebih tepat jika diartikan sebagai tautan, dikarenakan tautan ini digunakan untuk saling menautkan antara satu dokumen HTML ke dokumen HTML yang lain. Kemudian button. Button itu mendefinisikan sebuah tombol diklik. Span mendefinisikan sebuah seksion dalam dokumen. Ul mendefinisikan daftar dalam format bullet. Li digunakan untuk menampilkan informasi dalam bentuk item daftar. Nah, kita scroll lagi. Masuk pada Jumbotron. Kemudian IMG berfungsi untuk menampilkan gambar pada dokumen HTML. HR membuat garis horizontal. Contohnya seperti saya tunggu. Nah, garis seperti ini. Horizontal. Kemudian P membuat sebuah paragraf. Model dari Jumbotron yang saya buat seperti ini. Ada gambar saya, nama, dan deskripsi. Kemudian masuk pada about. Di sini about berisi tentang data perkenalan saya. Seperti ini. Dan ini adalah hasil yang saya buat. Nah, seperti ini. Kemudian galeri. Ini adalah kode-kode yang saya masukkan. Dan ini adalah hasilnya. Nah, kemudian masuk pada kontak me. Di sini ada kode label yang mendefinisikan sebuah caption untuk elemen. Kemudian ada input yang mendefinisikan input file pada form. Dan ada text area di mana mendefinisikan sebuah kontrol input multi-line. Nah, seperti ini hasilnya. Di sini kita bisa memasukkan nama, kemudian email kita. Nah, semuanya. Pesan juga. Dan kita bisa men-submit. Nah, seperti ini. Kita masuk pada footer. Di sini adalah bagian terakhir dari portfolio saya. Yang di sini ada script untuk mendefinisikan client side script. Nah, di sini hasil dari footer ini adalah seperti ini. Nah, ini kita bisa sambung pada email Instagram saya jika saya menekan nama saya.
Nah, akan login otomatis pada Instagram saya. Nah, style CSS ini berguna untuk jika kita ingin menghias web-web kita agar terlihat lebih berwarna dan tidak terkesan bosan mungkin. Kita bisa mengganti font size-nya, font family, kemudian warna-warnanya, padding, kursor juga, jenis-jenis huruf juga kita bisa mengganti lewat CSS ini. Dan masih banyak lagi, kita bisa buat sekreatif mungkin kita sendiri. Sehingga apa yang saya buat ini menghasilkan portfolio ini deh. Nah, seperti ini. Oke, sekian dari saya. Semoga video yang saya buat dapat membantu saudara-saudara yang membutuhkan. Sekian dan terima kasih.